Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hilmi Soyu, NPM Mandiri 09. Pada kali ini saya akan menjelaskan mind map dari buku Petani dan Pengusaha Dinamika Perjalanan Politik Agrarian Indonesia yang ditulis oleh Nur Fauzi pada tahun 1959. Pada buku ini terdapat 8 bab. Bab pertama yaitu bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini membahas mengenai masalah agrarian, khususnya masalah tanah, berbagai jenis sengketa tanah, serta pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi pada masa awal pertanian di kolonial Belanda hingga masa Orde Baru. Lalu pada bab kedua yaitu feodalisme, kolonialisme, dan nasib petani. Pada bab 2 ini terdapat subbab mengenai yang pertama itu kehidupan petani di bawah feodalisme. Dalam subbab ini mengenai kehidupan masyarakat petani yang telah berlangsung dari sistem feodalisme, yaitu suatu cara berekonomi di mana raja, keluarganya, dan para bangsawan serta penguasa daerah adalah tuan dan rakyat petani api. Dan dalam cara ekonomi feodalisme ini, alat produksi seperti tanah adalah milik raja dan para bangsawan. Bahkan rakyat juga menjadi milik raja yang dapat dikerahkan tenaganya untuk kepentingan pengusaha, sehingga segala hasil panen menjadi milik raja ataupun pengusaha. Pada subbab 2 ini mengenai VOC dan sistem kolonialisme, yang diawali dengan sistem kapitalisme yang beranakan kolonialisme, dengan intinya bahwa cara berekonomi sudah ditandai dengan pemilikan pribadi alat produksi dan pemilik modal, adanya hubungan majikan buruh yang digaji dengan uang, dan produksi ditujukan untuk keuntungan dan pelipat gandaan modal. Kemudian subbab ketiga yaitu mengenai awal mula pajak tanah dan sewa tanah. Ini diawali pada tahun 1759 saat VOC bangkrut oleh berbagai hal, dan akhirnya diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dan beralih pada paham liberalisme yang sudah umum dipakai Eropa yang mengedepankan kebebasan dan kesejahteraan umum. Tetapi sistem pajak dan sewa tanah baru diperkenalkan oleh Raffles dari Inggris. Lalu pada subbab keempat mengenai tanah paksa pada masa Van den Bosch yang diangkat sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda dan mencetuskan adanya sistem tanah paksa untuk menyelesaikan masalah keuangan di Hindia Belanda, yang dalam sistem ini rakyat diharuskan membayar pajak dalam bentuk barang, yaitu berupa hasil pertanian mereka, bukan uang. Lalu pada subbab selanjutnya yaitu agrarische Wet, yang berkembangnya liberalisme pada pengusaha swasta Belanda yang merasa mendapat rintangan usahanya selama tanah paksa, sehingga menuntut diberikannya kesempatan yang lebih besar untuk membuka perkebunan di Indonesia, dan akhirnya terbentuklah UU Agraria pada tahun 1870 yang memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan pertanian swasta untuk berkembang di Indonesia dan melindungi hak rakyat atas tanahnya. Kemudian pada subbab politik etis, yaitu pada masa peralihan dari abad ke-19 ke abad 20 dengan kemajuan pesat di negeri Belanda, yang mana politik etis ialah kesadaran bahwa negeri Belanda berutang berupa kekayaan yang disedot dari Indonesia yang dijajah dan perlu dikembalikan. Pada subbab selanjutnya mengenai perlawanan petani terhadap kolonialisme dengan meluasnya usaha perkebunan modal asing disertai dengan tekanan pajak yang besar, yang realitasnya kehidupan petani makin buruk karena pencaplokan tanah mereka, tekanan pajak, dan pengerahan tenaga kerja wajib, sehingga bagi kalangan petani menciptakan kemiskinan yang tak dapat diterima lagi dan suasana ketidakpuasan yang berujung pemberontakan petani. Dan pada subbab terakhir pada bab kedua ini ialah mengenai mobilisasi
dan kontrol pendudukan Jepang dengan penyerbuan Jepang ke Indonesia adalah untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya ekonomi demi kebutuhan perang. Dan pada bab selanjutnya yaitu terdapat tentang pembaruan hukum agraria. Pada bab ketiga ini terdapat 5 subbab, yaitu yang pertama subbab mengenai soal-soal hukum agraria di awal zaman kemerdekaan. Pada subbab ini membahas tentang pendudukan tanah-tanah eks perkebunan terlantar, lalu nasionalisasi perusahaan milik asing, kemudian tanah-tanah partikelir dan persewaan tanah. Subbab selanjutnya ialah tentang proses pembentukan UU PAA, lalu subbab lainnya tujuan dan prinsip UU PAA, dan subbab terakhir adalah anatomi UU PAA yang di dalamnya membahas tentang konversi, lalu pendaftaran tanah dan land reform. Pada bab selanjutnya dari buku ini yaitu mengenai populisme pengalaman Orde Lama, di mana ini terdapat ada 8 subbab. Yang pertama adalah kerangka dinamika, lalu kelas-kelas sosial di pedesaan, kemudian kerangka ideologis aliran, pertumbuhan organisasi massa petani, perkembangan Partai Komunis Indonesia, land reform sebagai isu pergerakan petani, dan terakhir adalah tragedi pedesaan terbesar mengakhiri politik agraria populis. Bab selanjutnya adalah penghancuran populisme, kebangkitan otoritarianisme, dan pembangunan kapitalisme pada pengalaman Orde Baru. Di dalam bab kelima ini terdapat 5 subbab. Yang pertama adalah kerangka dinamika, kedua otoritarianisme, yang ketiga pembangunan kapitalisme di sektor agraria, yang pada subbab ketiga ini yaitu pembangunan kapitalisme di sektor agraria terdapat bahasan tentang program revolusi hijau, program eksploitasi hutan, program agroindustri. Subbab selanjutnya yaitu tentang bangunan ekonomi agraria yang membahas tentang Orde Baru. Dan subbab terakhir yaitu konflik agraria dan aksi protes petani, dengan bahasan tentang jenis-jenis konflik agraria dan aksi protes agraria. Bab yang ke-6 membahas tentang adaptasi nasional terhadap strategi global kebijakan pertanian di akhir zaman Orde Baru, yang terdapat 3 subbab, yaitu adaptasi terhadap strategi global, selanjutnya asal-usul proyek administrasi pertanahan, dan terakhir adalah proyek administrasi pertanahan sebagai proyek global. Bab selanjutnya yaitu bab 7, yaitu kesimpulan yang mengenai politik agraria, ekonomi politik, dan nasib petani, dengan subbab yaitu asumsi-asumsi, lalu subbab dari politik agraria menuju ke ekonomi politik, dan subbab terakhir adalah perombakan struktural dan pembaruan politik agraria. Baik, untuk bab selanjutnya itu bab ke-8, yaitu tentang epilog pembaruan agraria urusan yang belum selesai. Dalam bab ke-8 ini terdapat 5 subbab. Yang pertama adalah dinamika peralihan politik. Selanjutnya subbab soal agraria warisan rezim Orde Baru, lalu pembaruan agraria sebagai jawaban, kemudian 4 golongan pandangan tentang UU PAA, dan subbab terakhir adalah arena-arena pertarungan. Sekian penjelasan mind map dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.